Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindisa Putri dari kelas A41 Program Studi Teknologi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan kurikulum K13 dengan KTSP. Kekurangan KTSP yang pertama, kompetensi dikembangkan lebih didomisili oleh aspek pengetahuan, belum sepenuhnya menggambarkan pribadi peserta didik, pengetahuan, sikap, dan perilaku. Yang kedua, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan masih belum optimal dalam pelaksanaan karena pembelajaran peserta didik lebih mendomisili dalam pelajaran di kelas. Yang selanjutnya, beban belajar mata pelajaran PAI hanya sedikit. Dalam satu minggu mungkin hanya 2 jam mata pelajaran yang digunakan. Yang selanjutnya, kelebihan KTSP. Yang pertama itu mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk meningkatkan kreativitas dalam menyelenggarakan program-program pendidikan di Indonesia. Yang kedua, mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang selanjutnya, kelebihan kurikulum K13. Kelebihannya itu menjadikan peserta didik lebih kreatif dan aktif dalam belajar. Yang selanjutnya, munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Yang selanjutnya, kurikulum K13 ini menekankan pengembangan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik secara menyeluruh. Yang selanjutnya itu kurikulum yang mana yang paling tepat diterapkan dalam pendidikan di Indonesia. Menurut saya, kurikulum yang paling tepat diterapkan di Indonesia adalah kurikulum K13. Mengapa? Karena di dalam kurikulum K13 ini terdapat 4 penilaian. Yang pertama, penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Sehingga siswa selain dapat ilmu pengetahuan secara teori, siswa juga mendapatkan keterampilan yang akan berguna untuk kedepannya dan masa depan peserta didik. Guru juga harus mengajarkan tata cara sikap dan perilaku yang baik kepada peserta didik. Tidak hanya pintar intelektual, tetapi siswa mempunyai sikap dan budi pekerti yang luhur. Di sini saya akan menjawab pertanyaan harapan saudara sebagai perancang kurikulum pendidikan di Indonesia. Yang pertama di sini kurikulum untuk mencapai tujuan peserta didik sebagai pedoman. Yang kedua, kurikulum mampu meningkatkan persaingan di Indonesia. Yang ketiga, guru dan peserta didik harus saling bertanya yang membuat mereka paham antara satu sama lain. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.